Seluruh juru bicara istana itu dungu karena itu satu-satu kemudian disingkirkan sebetulnya hanya untuk menutupi kedunguan istana tuh, dijadiin dubes lah, dijadiin komisaris lah. Tetapi kedunguan itu melekat di istana karena ini sistem kedunguannya ada di istana itu. Pasti bisa, karena ini cuma soal merubah definisi itu. Kan selalu orang anggap politics is the art of the possible, seni tentang yang mungkin. Kalau kita pakai paradigm itu yang mungkin, memang kelihatannya pesimistis gitu. Tapi kalau kita bilang politics is the art of attacking the impossible, maka kita hidup di dalam optimism. Luar biasa ya. Dan itu yang diajukan kemarin oleh saudara Leon dan kawan-kawan di BEM. Ketika orang merasa pesimis, mereka bilang kami optimis. Kenapa? Karena kami berhadapan dengan lip service. The king of lip service. Jadi justru tiba-tiba kita lihat bahwa ada energi optimism bangkit dari UI, dari kampus itu. Dulu kita tuduh UI udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Udah dikasih 200 juta segala macam tuh. Sekarang dia melawan rektornya tuh. Jadi ini adalah lokasi politik mikro yang akan membesar. Apa buktinya? BEM se-Indonesia sekarang datang untuk membela BEM UI itu. Bukan cuma BEM se-Indonesia, LSM, lawyer-lawyer tuh. Jadi ada gerakan sosial baru tuh. Itu artinya kita coming to term of pessimism itu. Jangan lagi itu tuh. Kita lakukan sesuatu yang optimis. Karena cuma itu yang bisa kita ajukan tuh. Itu halaman pertama. Sekarang halaman kedua. Soal tema tadi itu. Habib Rizik nyampe nggak ke 2024 untuk jadi semacam simbol dari recovery Muslim politics itu. Itu pertanyaan yang juga terlalu standar. Yang saya mau tanya, Jokowi sampai nggak 2024? Itu soalnya tuh. Kalau itu tanya ke Adi Masardi. Ya, kalau Adi Masardi dia maunya besok tuh. Karena memang orang tiba pada soal untuk bagaimana mengevaluasi politik Indonesia. Kalau Habib Rizik dimunculkan, dia bukan momentum. Karena momentum itu tersedia setiap minute, setiap detik ada momentum. Sekarang momentum itu harus diisi dengan monumen. Momentum menjadi momentum menjadi momentual kalau ada monumen. Habib Rizik itu monumen. Jadi monumennya udah ada. Babe Ridwan. Apa monumennya? Yaitu batas antara yang etis dan tidak etis diperlihatkan oleh Habib Rizik itu. Batas antara intelektual dan tidak intelektual diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara justice dan injustice diperlihatkan oleh Habib Rizik. Saya bahas satu-satu ya supaya lebih komprehensif ini skripsinya tuh. Ini skripsi atau tesis atau disertasi ini? Enggak, kalau disertasi nanti jadi guru besar tuh. Enggak perlu tuh. Coba kita lihat. Orang akhirnya nunggu kontras moral antara rejim Jokowi dan Habib Rizik. Kontras itu diperlihatkan di sidang pengadilan itu. Jadi terbentuk fasilitas baru sekarang. Bagaimana mengukur legitimasi Jokowi? Nggak usah pakai survei, pakai kontras moral itu. Ini adalah sesuatu yang kualitatif, tidak kuantitatif. Tentu orang bilang iya kontras moral, tapi dia nggak bisa diukur dengan surveinya Kodari CS, Kodari erotism, erot maksudnya, yang you bilang tadi. Kan nggak bisa diukur kan? Tetapi politik Indonesia juga sering tidak bisa diukur. Belum satu semester Orde Baru bilang kami tumbuh 80% legitimasinya Golkar, reformasi jatuh. Jadi nggak ada gunanya kan? SBY dianggap sebagai kecil, bisa bikin dapat momentum, dia jadi monumen, jadi presiden tuh. Partai Demokrat tuh berapa persen sih awalnya tuh 27 tiba-tiba meledak karena satu peristiwa kecil itu, yaitu dia dilecehkan oleh PDIP, oleh Taufik Kimas. Nah kita mau lihat politik selalu tiba dengan semacam keajaiban rasional. Saya sebut keajaiban rasional karena kalau keajaiban tuh ada keajaiban rasional yang tidak bisa dihitung
di dalam metodologi survei itu. Tiba-tiba Habib Rizik sekarang tumbuh sebagai tokoh keajaiban rasional. Kalau keajaiban irasional itu dianggap sebagai keadaan di langit yang memungkinkan Habib Rizik tumbuh. Tapi saya sebut keajaiban rasional karena Habib Rizik datang ketika Indonesia mengalami demoralisasi di dalam semua hal tuh. KPK, komisaris-komisaris yang hanya dipakai untuk kepentingan tim sukses salah seorang menteri, itu kan semua demoralisasi. Yang kedua, kita lihat bahwa rejim ini mengalami pembusukan secara intelektual. Nggak ada mutu pikiran timbul dari istana. Seluruh juru bicara istana itu dungu. Karena itu satu-satu kemudian disingkirkan sebetulnya hanya untuk menutupi kedunguan istana itu. Dijadiin dubes lah, dijadiin komisaris lah. Tetapi kedunguan itu melekat di istana, karena ini sistem kedunguannya ada di istana itu. Jadi kontras intelektual. Sekarang kontras injustice. Tadi Pak Wi udah terangin bahwa Gini rasio kita itu menuju 1, makin ke atas artinya makin timpang itu. Tapi itu baru ukuran spending, belum ukuran pendapatan. Apalagi kalau rasio itu diukurkan pada kesenjangan pendapatan, dijelaskan tadi juga oleh Mbak Wi, oleh Adi. Jadi secara sosiologi seluruh variabel yang bisa membatalkan optimisme dari rejim ini sedang ada. Pembatalan optimisme rejim membuat kita juga optimis bahwa perubahan bisa berlangsung. Kan itu soalnya kan. Jadi analisis sosiologi ada di situ tuh. Nah, karena itu saya menganggap bahwa Habib Rizik dia bukan momentum, tapi dia udah jadi monumen. Tentu orang bisa bilang partainya apa? Nggak perlu partai untuk jadi monumen tuh. Ayatullah Khomeini jadi monumen karena satu peristiwa buruk dilakukan oleh Syah Iran tuh. Malcolm X memimpin gerakan Muslim Brotherhood di Amerika, dibunuh tahun 65 ya. Juga memimpin satu gerakan moral. Anak muda akhirnya sekarang baca Malcolm X karena menginginkan satu tuntunan moral tuh. Martin Luther King juga dibunuh di Amerika karena menuntut perbaikan moral tuh melalui perjuangan hak asasi manusia. Dibunuh juga tahun 68. Duh, masih muda tuh. Anak muda membaca kembali I Have a Dream dari Martin Luther King. Anak muda sekarang baca lagi Kuba, Che Guevara. Jadi semua mereka itu adalah simbol moral yang tidak bisa dibaca dengan statistik itu. Jadi percuma misalnya Saudara Kodari kawar-kawar 3 periode, enggak. You mesti baca bagaimana problem bangsa ini dievaluasi secara etis. Dan itu BEM UI betul-betul kemarin itu memperlihatkan bahwa publik menginginkan perubahan etika politik. Nah karena itu BEM sekarang didukung. Sekarang kelebakan rektornya kan, mau bikin apa dia di situ? Jadi rektor UI sekarang kelabakan karena rektor UI merasa bahwa dia harus hukum BEM ini supaya dia punya potensi untuk jadi menteri kalau reshuffle tuh. Itu konyolnya pikiran. Padahal sekarang jabatannya wakil komisaris utama BRI. Nah itu juga itu udah melanggar etika. Dia digaji negara untuk memperbaiki kurikulum UI. Sekarang dia bekerja di BRI sebagai komisaris yang mesti baca laporan keuangan segala macam. Jadi waktunya di mana? Dari segi itu dia udah melanggar statuta UI itu. Bahwa tidak boleh dia bekerja rangkap. Ini rektor ini full time, digaji tinggi oleh UI itu, oleh pajak kita tuh. Ini rektor ngapain masih nyari duit di BUMN? Itu nggak boleh kan? Jadi itu pertanda bahwa kedunguan itu ada dalam sistem kita. Kalau rektornya pakai otak, dia bilang saya akan full ada di UI mengurus kurikulum supaya UI betul-betul jadi world class university. Sekarang UI jadi WC UI itu singkatannya tuh. Iya, water closet. Bukan world class. Karena begini kan manggilin mahasiswa. Jadi saya mau ringkas sebentar bahwa ke depan kita menghitung potensi dari Muslim politics untuk menghasilkan batas etis kekuasaan. Karena kita nggak mungkin tadi kalau kita lihat statistik ya suara politik Islam itu mungkin berapa 30-24% maksimal itu. Tetapi bukan itu yang penting secara statistik, tapi politik Islam memelopori perubahan etika politik dan itu akan didukung oleh partai-partai sekuler, partai-partai macam-macam tuh.
Kan itu intinya kan. Jadi betul tadi FPI atau Habib Rizik paham bahwa ke depan sebaiknya dia jadi guru bangsa sambil menunggu satu peristiwa politik berikutnya tuh. Sehingga dia dipanggil oleh sejarah bahkan untuk memimpin partai. Kalau kita sekarang evaluasi, diam-diam Habib Rizik diincar oleh semua surveyor untuk dijadikan ikon atau diintip peluangnya untuk jadi presiden oleh partai-partai Islam. Itu masuk akal aja kan? Bahwa kemudian politik Indonesia itu menganggap bahwa ya tapi dia bukan Islam yang moderat itu. Nanti dikampanyekan lagi kan? Habib Rizik memimpin politik Islam radikal tuh. Dan saya udah nggak anggap bahwa apa gunanya bikin perbedaan moderat dan radikal kalau isunya adalah ethical politics. Kan itu intinya kan. Kan dulu Orde Baru bikin mana yang moderat, mana yang radikal tuh, dalam upaya untuk meringkus yang radikal. Itu udah nggak dibeli orang sekarang itu. Karena istilah moderat itu artinya mereka politik Islam yang pro kekuasaan akhirnya tuh. Kalau dia nggak pro kekuasaan maka dia dianggap radikal itu kan. Bahkan dekat-dekat di situ jadi teroris itu. Nah ini bagian buruk dari labeling politik jadi Islam. Jadi ini tuh. penting. Jadi yang moderat itu yang pro kekuasaan. Kalau tidak pro kekuasaan Anda dianggap radikal. Yes. Itu definisi istana begitu tuh. Itu kan definisi dungu. Padahal istilah moderat dulu di dalam kalau kita belajar comparative politics bukan dimaksudkan lawan dari yang radikal moderat itu, tapi dia ada di tengah tuh, dan di tengah bisa jadi radikal tengah juga kan. Jadi cara berpikir kekuasaan ini betul-betul mengalami sama dengan ekonomi mengalami pembusukan, sama dengan politik mengalami pembusukan. Nah ini poin awalnya. Ada soal lain tuh Refli? Iya, soal lainnya adalah kan sebenarnya kan kita bicara dua tema yang penting, Islam dan oposisi. Kan selalu ada kekhawatiran kalau politik Islam menguat, barangkali sebagian orang yang barangkali tidak suka dengan identitas ini tidak begitu happy. Tapi kan tadi katanya bersatunya di soal etik politik, ethical politik. Bisa dieksplorasi lagi lebih agar orang kemudian tidak berpikir soal kekhawatiran dan ketakutan. Tadi Adi Masardi bilang, wah kita nggak mewakili entitas itu, yang kita wakili adalah ketidakadilan. Silakan. Betul. Dari zaman dulu saya masih ingat saya baca dulu bukunya Profesor Wertheim dari Belanda itu dengan tesisnya Indonesia itu Islam Indonesia itu majority with minority mentality. Islam Indonesia itu mayoritas tapi mentalnya minoritas itu. Ya dulu gitu. Tetapi ilmu pengetahuan bertambah dan pemimpin-pemimpin Islam membaca lebih banyak ilmu pengetahuan dari mereka yang ada di partai-partai nasionalis sekarang. Saya bisa bedakan, saya bisa tahu ini langgam berpikir nasionalis dan langgam berpikir Muslim politik yang muda-muda justru itu mereka paham tentang perkembangan politik dunia, teori kultural, teori ekonomi modern. Jadi sebetulnya politisi Islam ini bahkan yang belum berpartai memperlengkapi diri dengan pengetahuan sehingga tema majority with minority mentality nggak perlu lagi dipakai sekarang. Kan sekarang pertandingannya Anda punya otak apa enggak itu. Itu aja dasarnya kan. Nggak perlu tanya Anda radikal apa enggak radikal tuh. Nah sekarang kita lihat itu. Sementara partai-partai nasionalis justru itu mengalami ketiadaan kader. PDIP sampai sekarang sulit nyariin kader itu. Mau outsource nggak ada yang mau melamar, mau pakai kader sendiri kadernya nggak laku secara survei. Itu bedanya dengan saya memperhatikan kelas menengah Muslim dalam 10 atau 20 dekade ini, 20 tahun terakhir itu memperbaiki diri dengan paham tentang seluruh mazhab ilmu pengetahuan. Bahwa kemudian masih ada sinyal bahwa tapi nanti dia di ujungnya itu akan bikin syariat Islam itu. Lah itu kan stigma yang diberikan. Emangnya dunia nggak berubah secara sosiologis itu, sehingga Muslim politics yang masih muda ini nggak tahu tentang 4.0 teknologi, konsep alam semesta baru, new kind of economy, universal basic income, cryptocurrency, kan itu semua mereka tahu kan. Jadi pembicaraan kita sebetulnya harus diarahkan pada 3 prinsip. Ke depan orang akan hitung apakah Anda ethical di dalam dalam politik, termasuk paham tentang environmental ethics,
Itu langsung dibandingkan dengan rejim sekarang. Rejim sekarang buta huruf terhadap environmental ethics. Satu poin itu. Buta huruf terhadap Yes. environmental ethics ya. Apakah Anda paham tentang justice? Langsung diujikan pada rejim sekarang. Rejim sekarang itu memberi fasilitas relaksasi lebih banyak pada oligarki daripada pada UMKM itu. Jadi pasti dianggap dia tidak paham justice. Yang ketiga, kapasitas intelektual itu. Itu langsung bisa dibaca di mana-mana bahwa bahkan presiden sekarang udah nggak dianggap orang, diolok-olok, dimemkan segala macam itu. Jadi satu fasilitas untuk memperlihatkan bahwa ada kesempatan untuk menjadikan perubahan politik itu berbasis pada intellectuality, justice dan etik. Dan ethics itu. Jadi itu intinya. Nanti kita sambung Luar biasa. halaman berikutnya nanti kita sambung ya.